Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmat kepada kita yang hari-hari sangat kita rasakan. Begitu banyak kenikmatan sehingga tidak dapat lagi dihitung. Dan sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan curahkan kepada kita, hendaknya kita merenungkan dan kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita apabila kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya, mengikut ajaran-ajaran beliau. Dan kita berharap semoga kita semua akan mendapatkan curahan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW tidak memberitahukan kepada kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah, bagaimana cara berterima kasih atas anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Untuk itu dalam kesempatan kali ini, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya memang benar-benar hari demi hari kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Salah satu untuk mendekatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan jalan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebatas itu. Apabila kita seorang hamba yang doif, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak punya apa-apa ini, apabila kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat daripada orang-orang yang berzikir. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar atas nikmatku. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu seseorang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lisannya akan senantiasa menyebut namanya. Dan apabila orang yang senantiasa mengingat dan menyebut namanya, sudah barang tentu dan dipastikan pasti akan terpatri di dalam hati. Apalagi ini sang Kholik, Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran perintah-perintah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berzikir adalah tergolong orang-orang
yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun diperintahkan agar kita berzikir dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maknanya dalam keseharian kita, mari kita basahi lisan kita ini dengan menyebut nama Allah. Kita hadirkan dalam diri kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Itulah isyarat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa para malaikat menyertai orang-orang yang sibuk berzikir kepada Allah. Semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula para malaikat akan menyebut nama kita. Karena orang yang berzikir ini adalah orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau keutamaan zikirullah, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, banyak disampaikan para ulama. Untuk itu sangat penting berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyemangat kita, sebagai semangat kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Berikut di sini begitu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan. Salah satunya yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun zikirullah mempunyai banyak keistimewaan, fadilah, keuntungan, keunggulan. Berikut ini ada paling sedikit. Ini paling sedikit. Kalau paling banyak tidak terhitung keutamaan zikir. Paling sedikit di sini akan dinukilkan sebanyak 73 keutamaan, keunggulan orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zikir akan menjauhkan diri dari setan sekaligus merusakkan kekuatan setan. Yang kedua, zikir menyebabkan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir menjauhkan kerisauan dan kesedihan dalam hati. 4, zikir melapangkan dan mengembirakan hati. 5, zikir menguatkan jasmani dan rohani. Yang 6, zikir menerangi wajah dan hati. Yang 7, zikir menarik rezeki. Yang 8, ahli zikir akan dikenakan pakaian kewibawaan dan kemanisan, dengan melihatnya akan timbul rasa gentar dan orang yang melihatnya merasakan kedamaian. 9, zikir menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta adalah ruh Islam, pusat agama, juga sumber kebahagiaan serta keselamatan. Barang siapa yang ingin mencapai cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir kepada Allah. Sebagaimana orang yang akan mendapatkan cinta seseorang, maka pasti dia akan senantiasa menyebut namanya, mengingatnya, serta menanamkan dalam hati. Maka dengan demikian akan terbentuklah rasa cinta kepada seseorang tersebut. Begitu juga dengan zikirullah. Yang ke-10, zikir merupakan bahkan membuahkan muqarabah, sehingga menyampaikan kita kepada ihsan. Dengan ihsan seseorang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Inilah tujuan
orang-orang yang berzikir ingin senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, zikir adalah alat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga secara perlahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat perlindungan dan benteng dari segala hal. Ia senantiasa berlindung kepadanya dari setiap musibah. 12. Zikir mendekatkan seseorang kepada Allah, menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejauh mana seseorang memperbanyak zikirullah, sejauh itu pula ia dapat mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh mana ia melalaikan zikirullah, sejauh itu pula ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, zikir adalah pintu ma'rifatullah. 14. Zikir dapat memasukkan ke dalam hati dan diri seseorang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai alat untuk kehadiran diri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. 15. Zikir menyebabkan seseorang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Karena itu ingatlahmu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Dan di dalam hadis disebutkan, man zakaroni fi nafsihi zakaratuhu fi nafsi. Artinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan ayat serta hadis-hadis di atas itu menjelaskan kalau memang zikir dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 16. Zikir menghidupkan hati. Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih berkata, pengaruh zikir terhadap hati seperti pengaruh air terhadap ikan. Dapat dibayangkan apakah ikan dapat hidup tanpa air? 17. Zikir adalah makanan hati dan ruh. Jika keduanya tidak mendapatkan rezeki tersebut, maka seperti badan yang tidak mendapatkan makanan. 18. Zikir membersihkan hati dari karat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, segala sesuatu itu akan berkarat, dan karat hati adalah membawa nafsu dan kelalaian. Maka zikir bermanfaat untuk membersihkannya. 19. Zikir menjauhkan diri dari kesusahan dan kesalahan. 20. Zikir menjauhkan diri dari rasa terpencil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang lalai akan tertanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa terasing dalam hatinya. Hanya dengan berzikir semuanya itu akan hilang. 21. Jika seseorang berzikir kepada Allah, maka zikir akan menyebut-nyebut namanya di 4 penjuru arasy. Yang ke-22, zikir seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika senang, maka ketika susah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya. 23. Zikir adalah sarana untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. 24. Zikir menyebabkan sakinah dan turunnya rahmat. Para malaikat menaungi majelis zikir. 25. Dengan zikir, lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa seperti ghibah, memaki, berbohong, berbicara kotor, berbicara sia-sia.
sesuai dengan kenyataannya. Orang yang sibuk berzikir akan terselamat dari perilaku tersebut. Sebaliknya, lidah yang tidak biasa digunakan untuk berzikir maka akan mudah terjerumus ke dalam perilaku dan perkataan yang tercelah. 26. Majelis zikir adalah majelis malaikat. Majelis yang lalai dan sia-sia yang tidak ada zikir di dalamnya adalah majelisnya setan. Terserah masing-masing memilih mana yang disukainya. Masing-masing orang menyukai sesuatu sesuai dengan sifat dan kesukaannya. Apabila ingin mulia bersama malaikat, maka buatlah majelis zikir, majelis yang mengingat Allah. Dan apabila ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan, maka buatlah majelis yang melalaikan tentang zikir Allah. Ingat, azab Allah Subhanahu wa taala pasti menanti orang-orang yang lalai dari zikirullah. 27. Dengan zikir seseorang akan beruntung. Demikian juga orang-orang yang bersamanya. Sebaliknya, orang yang menyanyiakan waktu adalah orang yang jahat dan orang yang tercelah, juga orang-orang yang bersamanya. 28. Pada hari kiamat, ahli zikir akan selamat dari bencana dan penyesalan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setiap majelis yang kosong dari berzikir menyebabkan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. 29. Pada hari kiamat, orang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri dan menangis akan mendapatkan naungan di bawah arasy ilahi. Ketika seluruh manusia sedang dihisab dalam keadaan panas yang sangat menyiksa. 30. Ahli zikir akan mendapatkan karunia melebihi orang-orang yang berdoa. Sebuah hadis menyatakan barang siapa sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa, maka ia diberi sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa. 31. Walaupun zikir adalah ibadah yang ringan, zikir memiliki keutamaan yang besar, sebab menggerakkan lidah itu lebih mudah daripada menggerakkan anggota tubuh. Maknanya anggota tubuh itu sangat sulit sekali digunakan untuk amal ibadah, tapi lidah sangat mudah sekali digerakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 32. Zikir adalah tanaman surga. 33. Tidak ada janji, karunia dan ampunan yang Allah berikan melebihi janji zikir kepada Allah. Sebuah hadis menyatakan, barang siapa dalam kesehariannya ia membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka Allah akan memberikannya pahala seperti pahala memerdekakan 100 orang hamba sahaya. Ditulis di dalam catatan amalnya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia akan dijaga hingga sore hari dari segala gangguan setan, dan tidak ada orang yang lebih baik daripadanya kecuali orang yang berbuat lebih daripada itu. Banyak lagi hadis yang menyatakan bahwa zikir adalah amal yang paling utama. Di antara hadis-hadis tersebut banyak yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab bagaimana tentang keutamaan zikirullah. Selanjutnya 34. Orang yang selalu membiasakan dirinya berzikir akan terhindar dari bahaya lupa diri, sedangkan itu celaka di dunia dan di akhirat. Karena orang yang pelupa akan dirinya ataupun keperluannya, berarti ia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. 35. Zikir
meninggikan derajat manusia, baik di tempat tidurnya, di pasar, pada saat sehat, pada saat sakit, ataupun ketika sibuk dengan kesenangannya. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan kenaikan derajat setiap waktu seperti zikrullah. Sehingga seseorang yang hatinya telah dipenuhi oleh nur zikir, pada saat tidur pun akan lebih baik daripada orang yang bangun pada malam hari tetapi ia lalai. 36. Nur zikir akan selalu menyertai orang yang selalu berzikir, baik ketika di dunia, di kubur, ataupun di sirat. Dan nur akan terus berada di depan orang yang senantiasa berzikir tatkala ia di dunia. 37. Zikir adalah asal usul ilmu tasawuf dan kebiasaan para muttaqin. Barang siapa terbuka pintu zikrullah, maka akan terbuka pula baginya pintu menuju Allah. Barang siapa telah mencapai Allah, maka apapun yang ia inginkan akan ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan apapun. 38. Di dalam hati manusia terdapat sebuah ruang yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan zikirun. Dan apabila hati mulai berzikir, maka tidak hanya ruang hati yang akan terpenuhi, bahkan ia akan hidup makmur, bahagia, sentosa, dan ia akan menjadi kaya walaupun tanpa harta, menjadi terhormat walaupun tanpa pengikut, pangkat dan jabatan, menjadi penguasa tanpa kerajaan. Sebaliknya, orang yang lalai dari berzikir, meskipun ia banyak memiliki harta, kekuasaan, pangkat dan jabatan, ia tetap akan berada dalam kehinaan. 39. Zikir dapat menyatukan yang terpisah dan dapat memisahkan yang bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, menyatukan yang terpisah. Maksudnya, hati seseorang yang sedih, risau, pikiran yang tidak tahu kemana arah tujuannya, disatukan dalam ketenangan dan ketentraman melalui zikir. Dan memisahkan yang bersatu, maksudnya seseorang yang bersatu dengan nikmat dosa, dengan kemaksiatan akan dipisahkan. Dan pasukan setan yang menuntunnya pun akan dipisahkan juga melalui zikirullah. Dan akhirat yang jauh akan didekatkan, di dunia yang dekat akan dijauhkan. Maknanya dia merasa akhirat nikmat, ia merasa amalan yang akan membawa ke akhirat akan nikmat, sehingga dia merasa ingin cepat-cepat kembali ke akhirat, sehingga di dunia ini sudah merasa bosan, mencintai kematian. 40. Dan dengan zikir, hati yang sedang tidur akan dibangunkan, yang lalai akan tersadarkan. Apabila hati tertidur, maka ia akan mengalami kerugian demi kerugian karena tidak mengingat Allah. 41. Zikir adalah pohon yang berbuah ma'rifatullah. 42. Zikir mendekatkan seseorang kepada Allah, yaitu zat yang selalu disebut-sebut, sehingga ia akan mendapatkan derajat mayatullah ataupun kebersamaan dengan Allah. 43. Pahala zikir menyamai pahala memerdekakan hamba sahaya,
juga menyamai pahala infak dan jihad fi sabilillah. 44. Zikir adalah akar syukur. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, niscaya ia tidak akan mampu bersyukur. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah banyak memberi kami, maka beritahukanlah kepadaku bagaimanakah cara aku bersyukur." Allah berfirman, "Sebanyak mana kamu mengingatku, maka sebanyak itulah syukurmu kepadaku." Di lain riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana kami dapat bersyukur sedangkan hakmu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaknya lidahmu senantiasa basahi dengan berzikir." 45. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu sibuk berzikir. Sebab puncak ketakwaan ialah surga dan puncak zikir ialah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. 46. Di dalam hati manusia terdapat sesuatu kekerasan yang sulit dilunakkan kecuali dengan zikirullah. 47. Zikir adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. 48. Zikir adalah akar kecintaan kepada Allah, dan melalaikannya adalah akar permusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 49. Tidak ada yang dapat menambah nikmat Allah dan dapat menghindarkan diri dari siksa Allah kecuali zikirullah. 50. Orang yang selalu berzikirullah akan selalu dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat akan selalu mendoakannya. 51. Barang siapa yang menghendaki kenikmatan duduk di taman-taman surga, ketika hidup di dunia ini hendaklah ia duduk di majelis-majelis zikir, karena majelis zikir adalah taman-taman surga. 52. Majelis zikir adalah majelis para malaikat, sebagaimana majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun perkumpulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkumpulan para malaikat, dan orang-orang akan dimuliakan apabila duduk di majelis zikir. 53. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang selalu berzikir di hadapan majelis para malaikat. 54. Orang yang selalu berzikir akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. 55. Seluruh amalan telah ditetapkan semata-mata untuk berzikir. 56. Amalan yang paling utama adalah amalan yang terbanyak mengandung zikirullah di dalamnya. Semua amalan akan mencapai keutamaan bergantung pada banyaknya zikirullah di dalamnya. Puasa akan lebih utama jika disertai dengan banyaknya berzikir di dalamnya. Haji akan utama jika disertai dengan banyaknya berzikir di dalamnya. Begitu pula jihad dan amalan-amalan yang lainnya. Intinya, semua amalan apabila di dalamnya ada zikirullah maka akan lebih utama. 57. Zikir adalah pengganti ibadah-ibadah nafil, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa serombongan orang-orang miskin telah datang dan mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong banyak pahala dengan harta mereka. Mereka sholat dan mereka berpuasa sebagaimana kami pun sholat dan puasa.
Mereka berpuasa sebagaimanapun kami telah melakukan puasa tersebut. Tetapi karena harta mereka, mereka mampu melebihi kami dengan mengerjakan amalan haji, umroh, jihad, dan sebagainya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang paling utama dan tidak akan terkejar oleh mereka, kecuali jika mereka mengamalkan seperti yang kamu amalkan. Maka sabda Rasulullah SAW, hendaknya setiap ba'da sholat kalian membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dengan hadis di atas. Maka Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa hal tersebut sama dengan haji, umroh, dan jihad di jalan Allah. 58. Zikir sangat membantu ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan memperbanyak zikir, maka ibadah yang lainnya akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terasa lebih mudah dan dapat lebih merasakan kelezatan beribadah. Dan tidak ada lagi kesusahan dan rasa berat dalam menjalankan ibadah. 59. Dengan berzikir, setiap kesusahan akan menjadi mudah dan setiap kesulitan akan ada jalan keluarnya. Setiap beban akan menjadi ringan dan Allah akan menghilangkan musibah. 60. Zikir menghilangkan rasa takut dan mengubahnya menjadi ketenangan. Salah satu usaha khusus untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan banyak berzikir. Zikir akan menimbulkan pengaruh khusus. Sejauh mana seseorang memperbanyak zikirnya, maka sejauh itulah ia akan mencapai ketenangan serta ketentraman di dalam hatinya, dan ketakutan pun akan hilang. 61. Dengan berzikir, seseorang akan memperoleh kekuatan yang khusus. Dengan kekuatan zikir padanya, kesulitannya akan mudah diatasi. Suatu ketika beban berat dalam menggiling gandum dan kesulitan dalam pekerjaan sehari-hari, Fatimah radhiyallahu anha telah meminta Alaihissalam, namun beliau telah menyuruhnya agar membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur pada malam hari. Beliau bersabda, ini lebih baik daripada hamba sahaya yang kamu minta. 62. Kelak di akhirat, orang-orang yang beramal akan saling berlomba dan ahli zikirlah yang akan terdepan. Umar Maula Ghufrah berkata, pada hari kiamat ketika berlangsung pembagian pahala atas setiap amal manusia, banyak orang yang menyesal. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, mengapa aku tidak berusaha menjaga zikir, amalan yang termudah untuk dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda, para mufarid telah mendahului di depan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah mufarid itu ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Dengan zikir semua beban menjadi ringan. 63. Ahli zikir telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyatakan kebenaran ucapan mereka. Dan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyatakan kebenarannya tentu tidak akan termasuk ke dalam golongan para penipu.
Sebuah hadis menyebutkan apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah menjawab, hambaku berkata benar, tiada yang patut disembah kecuali aku, dan akulah yang maha besar. 64. Orang yang berzikir akan dibangunkan rumah baginya di surga. Dan jika ia berhenti dari zikir, maka para malaikat pun akan berhenti membangun rumah tersebut. Mereka akan berkata, jika dikatakan kepada para malaikat itu, mengapa kalian berhenti membangun rumah si fulan? Maka para malaikat pun menjawab, biaya pembangunannya belum datang. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca 7 kali subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, akan dibangun baginya sebuah kubah di surga. 65. Zikir adalah penghalang dari api neraka. Seseorang yang terpaksa dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, maka zikir akan menjadi pelindungnya. Semakin banyak ia berzikir, maka semakin kuat pula perlindungan baginya. 66. Para malaikat akan beristighfar untuk para ahli zikir. Diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, jika seseorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin atau subhanallahi wa bihamdih, maka malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia. 67. Gunung atau medan yang di atasnya digunakan seseorang untuk berzikir akan membanggakan diri kepada bumi ataupun tempat yang lainnya yang tidak digunakan berzikir. Diriwayatkan bahwa sebuah gunung akan saling bertanya di antara mereka, adakah orang yang berzikir lewat di atasmu? Jika ada, maka gunung itu akan merasa senang sekali. 68. Dengan memperbanyak zikir berarti dirinya sudah terjamin dari sifat-sifat munafik. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ka'ab Akhbar berkata, barang siapa memperbanyak zikir, maka akan terbebas dari sifat munafik. 69. Jika dibandingkan, sesungguhnya zikir memiliki kemanisan dan kelezatan istimewa yang tidak ada pada amalan lainnya. Jika zikir hanya dimiliki keutamaan ini tanpa keutamaan yang lainnya, itu sudah sangat mencukupi. Malik bin Dinar rahmatullahi alaihi berkata, orang yang biasa merasakan kelezatan tidak akan menemui kelezatan melebihi kelezatan zikirullah. 70. Wajah orang yang selalu berzikir di dunia ini akan selalu terlihat berseri-seri, dan di akhirat wajah itu akan menjadi nur baginya. 71. Barang siapa selalu memperbanyak zikirullah ketika di jalan, di rumah, atau ketika safar, maka pada hari kiamat ia akan memiliki banyak saksi yang membelanya. Mengenai hari kiamat, Allah telah menggambarkan dalam firman-Nya, yauma idzi tuhaddisu akhbaroha, pada hari itu bumi menceritakan kabarnya.
berkenaan dengan maksud ayat di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian kabar apa itu? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan sabdanya, setiap perbuatan laki-laki maupun wanita di muka bumi ini, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, akan diceritakan oleh bumi. Ia akan berkata, pada saat ini dan pada saat itu orang ini telah berbuat begini dan begitu di atasku, kata bumi. Oleh sebab itu, banyak tempat yang kelak akan menjadi saksi bagi kita. 72. Selama lidah sibuk berzikir, maka selama itulah ia akan terhindar dari kesia-siaan, bohong, ghibah, fitnah, berkata cabul, dan lain sebagainya. Karena lidah tidak akan berdiam saja. Lidah akan sibuk dengan berzikir atau sibuk dengan kesia-siaan. Demikian juga hati. Jika tidak sibuk dengan mencintai Allah, ia akan sibuk mencintai makhluk. 73. Setan adalah musuh manusia yang nyata. Setiap waktu ia berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kekhawatiran dan was-was dengan berbagai macam cara. Setan mengerumuni dari segala arah penjuru. Jika seseorang mempunyai banyak musuh yang selalu mengepungnya, tentu setiap musuh mencari kesempatan untuk menyerangnya. Tidak ada senjata yang mencegah setan kecuali zikrullah. Musuh yang nyata-nyata ada dalam diri manusia yang siap untuk menyerang dan mengepung manusia dari berbagai macam penjuru. Banyak hadis yang menyebutkan doa-doa untuk menjauhkan dari godaan setan. Dan jika doa itu dibaca sebelum tidur, maka akan dipelihara semalam suntuk. Hafidz Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi juga telah banyak menuliskan doa-doa seperti itu. Bahkan ia telah menulis penjelasan dan pembagian zikir dengan segala keutamaannya ke dalam banyak buku beliau. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan dan uraian tentang keutamaan zikirullah, maka zikirullah adalah suatu amal yang sangat mulia, yang paling mulia dan yang termulia, yang akan menyelamatkan pelakunya, yang akan memberikan penolong bagi pelakunya. Zikir adalah amalan yang dicintai Allah, dicintai malaikat. Maka apabila seseorang ingin dicintai Allah, ingin dicintai malaikat, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa keuntungan yang kita dapatkan dengan zikir kita? Tidak terbatas, sobatku. Dicintai Allah adalah suatu anugerah yang besar, suatu rahmat yang tidak terhingga. Bahkan lebih-lebih lagi akan dicintai oleh para malaikat. Bukan hanya di akhirat, tetapi ketika masih di dunia pun
dicintai para malaikat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita perbanyak zikir kita untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, mencari keselamatan di dunia dan akhirat, dan mencari cinta yang sejati, dicintai Allah, dicintai para malaikat. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari jangan kita menjadi orang yang menyesal di akhirat kelak karena tidak memperbanyak zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan jalan untuk menjadi orang yang beruntung di akhirat, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tawarkan bagaimana mudahnya ucapan lisan kita untuk berzikir, tetapi akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan penjelasan ini kita tidak akan menjadi orang yang menyesal di akhirat kelak. Jalan satu-satunya agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang tidak merugi, orang yang tidak menyesal, mari kita banyak zikirullah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.